Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdalur Rahman, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Matematika. Bertemu kembali bersama saya pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep geometri yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Simak penjelasan berikut. Konsep dasar pengukuran. Papirus Rain, atau dikenal sebagai Papirus Ahmes, adalah dokumen matematika Mesir kuno yang paling terkenal. Ditulis sekitar tahun 1650 sebelum Masehi oleh juru tulis Ahmes. Dokumen ini mengklaim mereproduksi pengetahuan dari kerajaan lama sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 1800 sebelum Masehi. Dalam konteks geometri, Papirus Rain menunjukkan pemahaman yang mendalam dan empiris tentang pengukuran bangun datar dan bangun ruang. Geometri bagi bangsa Mesir lahir dari kebutuhan praktis, terutama karena luapan sungai Nil yang menghapus batas-batas tanah. Istilah geometri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti ukuran bumi. Mereka mengembangkan konsep-konsep untuk mengukur luas dan volume. Geometri mereka lahir dari kebutuhan sehari-hari, misalnya survei dan pengukuran lahan pertanian, yaitu mengukur luas ladang setelah banjir tahunan sungai Nil. Arsitektur dan konstruksi, yaitu membangun piramida, kuil, dan struktur monumental lainnya dengan kemiringan atau slope yang presisi. Perhitungan volume, menentukan kapasitas lumbung gandum, dan wadah penyimpanan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep geometri yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Secara umum, terdapat 3 konsep geometri yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Pertama, geometri bangun datar atau planimetri. Kedua, geometri bangun ruang atau stereometri. Dan yang ketiga, trigonometri terapan. Geometri bangun datar atau planimetri. Bangsa Mesir telah mengembangkan metode untuk menentukan luas beberapa bangun datar sederhana dengan tingkat akurasi yang mengagumkan. Pada poin ini, pertama, kita akan membahas tentang lingkaran. Permasalahan 48 dan permasalahan 50 dalam Papirus Rain adalah yang paling terkenal. Di sini, Ahmes menunjukkan cara menghitung luas lingkaran dengan membandingkannya dengan persegi. Ini merupakan langkah awal menuju kuantifikasi luas lingkaran. Bangsa Mesir menemukan rumus aproksimasi untuk luas lingkaran. Dalam permasalahan 50 Papirus Rain, permasalahan tentang menentukan luas ladang lingkaran yang berdiameter 9. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berikut prosedur yang diajarkan oleh Ahmes. Pertama, kurangi 1/9 dari diameter. Sehingga diperoleh 9 kurang 1 sama dengan 8. Kemudian, kalikan sisa tersebut dengan dirinya sendiri. Sehingga diperoleh 8 kali 8 sama dengan 64. Maka, luas ladang lingkaran adalah 64. Dari prosedur tersebut, secara implisit, rumus luas lingkaran menurut bangsa Mesir adalah sebagai berikut. A sama dengan D kurang D per 9 pangkat 2, sama dengan 8D per 9 pangkat 2. Jika rumus ini kita bandingkan dengan rumus modern luas lingkaran, kita dapat menyimpulkan nilai pi yang digunakan bangsa Mesir. Luas lingkaran menurut bangsa Mesir adalah 8/9 kali D pangkat 2, sama dengan 64/81 kali D pangkat 2. Selanjutnya, luas lingkaran modern adalah pi kali D per 2 pangkat 2, sama dengan pi per 4 kali D pangkat 2. Maka, 64/81 kali D pangkat 2, sama dengan pi per 4 kali D pangkat 2. Pi, sama dengan 4 kali 64/81. Pi, sama dengan 256/81. Pi, sama dengan 3,16049. Nilai ini merupakan aproksimasi yang sangat luar biasa untuk zamannya. Hanya berbeda sedikit atau kesalahannya hanya sekitar 0,6% dari nilai pi sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki pemahaman empiris yang kuat tentang hubungan antara diameter dan keliling lingkaran. Selanjutnya, segi 4 sembarang. Dalam papirus dan dokumen kuil, mereka terkadang menggunakan rumus keliru untuk luas segi 4, yaitu A sama dengan 1/4 kali A tambah C kali B
tambah D. Yang mana A, B, C, D adalah sisi-sisi berurutan. Rumus ini hanya akurat untuk bangun yang mendekati persegi panjang. Selanjutnya, trapesium. Permasalahan 52, yaitu, mengenai penghitungan luas sebuah trapesium, digambarkan sebagai segitiga pancung, yang sisi-sisi miringnya tampak sama, panjang sisi 6 dan 4 dari sisi yang sejajar, dan panjang sisi yang miring diketahui. Dalam permasalahan ini, mereka menggunakan rumus yang mirip dengan rumus modern, yaitu A sama dengan 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Selanjutnya, segitiga. Dalam permasalahan 51, segitiga, membahas cara menentukan luas segitiga. Instruksinya adalah, mengalihkan setengah dari alas dengan tinggi. Berikut permasalahan 51. Sebidang tanah berbentuk segitiga, berapakah luas segitiga dengan panjang sisi 10 het dan alas 4 het? Gambar yang menyertainya dalam papirus Rain, tampaknya sebuah segitiga siku-siku. Dari dokumen tersebut, dituliskan jawabannya yaitu 20 het. Yang tentunya, jawaban tersebut terkonfirmasi, dengan mengalihkan setengah dari alas dengan tinggi. Pemahaman ini, menunjukkan bahwa mereka mampu melihat segitiga, sebagai setengah dari persegi panjang. Meskipun tidak dirumuskan sebagai teorema, metode ini 100% akurat secara matematis, dan menunjukkan kemampuan abstraksi spasial yang baik. Konsep ini sangat fundamental untuk mensurvei lahan yang tidak beraturan, dengan membaginya menjadi segitiga-segitiga. Selanjutnya, geometri bangun ruang, stereometri. Konsep volume bangun ruang. Pertama, piramida, limas persegi. Bangsa Mesir, dipercaya telah mengetahui rumus volume piramida, meskipun tidak tertulis eksplisit dalam papirus Rain, namun tersirat dari kemampuan mereka, menghitung volume piramida terpancung. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi geometri Mesir kuno, yang tercatat dalam permasalahan 14 papirus Moskow. Soal ini meminta perhitungan volume sebuah piramida terpancung, dengan tinggi 6, sisi alas bawah 4, dan sisi alas atas 2. Mereka menggunakan rumus yang benar, dan sangat canggih untuk menghitung volume piramida terpancung, bangun yang terbentuk jika puncak piramida dipotong sejajar alas. Dalam notasi modern, rumusnya adalah V sama dengan H/3 kali A⁻², tambah AB, tambah B⁻². Yang mana, H adalah tinggi frustum, A adalah panjang sisi alas bawah, dan B adalah panjang sisi alas atas. Penemuan rumus yang akurat ini, jauh sebelum kalkulus ditemukan, adalah bukti kecerdasan geometri bangsa Mesir yang paling menakjubkan. Selanjutnya, soal tersebut diselesaikan dengan menggunakan prosedur Mesir kuno, sesuai terjemahan, yaitu, pertama, kuadratkan 4 dan 2, sama dengan 16 dan 4. Kemudian, kalikan 4 dengan 2, sama dengan 8. Selanjutnya, jumlahkan hasilnya, 16 tambah 8, tambah 4, sama dengan 28. Kemudian, ambil 1/3 dari 6, sama dengan 2. Setelah itu, kalikan 28 dengan 2. Maka diperoleh hasilnya 56. Selanjutnya, volume silinder atau lumbung. Bangsa Mesir juga unggul dalam menghitung volume, terutama untuk keperluan penyimpanan biji-bijian. Mereka memperlakukan silinder dengan cara yang mirip dengan menghitung luas lingkaran, lalu mengalihkannya dengan tinggi. Metode ini konsisten dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip volume prisma atau tabung. Permasalahan 41. Tentukan volume lumbung gandum yang berdiameter 9 hasta, kubit, dan tinggi 10 hasta, kubit. Metode Mesir. Pertama, tentukan luas lingkaran, alas, menggunakan metode dari permasalahan 50. Kemudian, kurangi 1/9 dari 9, sama dengan 8. Maka luas alas, sama dengan 8 kali 8, sama dengan 64 hasta persegi. Selanjutnya, kalikan luas alas dengan tinggi silinder. Diperoleh, 64 kali 10, sama dengan 640 hasta kubik. Bangsa Mesir, secara intuitif memahami prinsip luas alas kali tinggi untuk volume prisma atau tabung, sebuah konsep fundamental dalam kalkulus integral ribuan tahun sebelum kalkulus ditemukan. Selanjutnya, trigonometri terapan. Pertama,
Konsep perbandingan dan kemiripan, SKED. Konsep ini sangat vital dalam pembangunan piramida. SKED didefinisikan sebagai rasio horizontal terhadap vertikal, yang diukur dalam satuan, telapak tangan, palm, per hasta, cubit. Satu hasta terdiri dari 7 telapak tangan. Atau dapat dinyatakan, SKED sama dengan setengah lebar alas per tinggi kali 7. Hasilnya dinyatakan dalam telapak tangan per hasta. Konsep SKED adalah jantung dari geometri arsitektural Mesir, khususnya dalam pembangunan piramida. Ini adalah aplikasi praktis dari apa yang sekarang kita kenal sebagai kotangan sudut. Dengan mengetahui SKED, para pembangun dapat memastikan bahwa setiap lapisan batu memiliki kemiringan yang sama, sehingga sisi-sisi piramida bertemu di puncak dengan presisi tinggi. Ini adalah aplikasi praktis dari konsep trigonometri dasar, mirip dengan kotangan sudut. Selanjutnya, Teorema Pitagoras. Meskipun belum dirumuskan secara matematis seperti teorema, bangsa Mesir menggunakan prinsip segitiga siku-siku, terutama segitiga dengan perbandingan sisi, 3:4:5. Para perentang tali, Harpedonaptae, menggunakan tali yang bersimpul dengan perbandingan ini, untuk membuat sudut siku-siku yang akurat dalam konstruksi bangunan, dan pembatasan lahan setelah banjir Nil. Selanjutnya, kesebangunan. Papirus Matematika Kairo, masa yang lebih akhir, menunjukkan bahwa bangsa Mesir tidak hanya mengenal segitiga, 3, 4, 5, tetapi juga segitiga siku-siku lainnya seperti 5, 12, 13, dan 20, 21, 29. Sehingga, berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan tentang konsep geometri, yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, geometri Mesir kuno adalah ilmu terapan yang bersifat empiris, pragmatis, dan fungsional. Dikembangkan untuk kebutuhan praktis seperti administrasi lahan, konstruksi, dan penyimpanan hasil bumi. Kedua, karakteristik utamanya adalah pendekatan algoritmik dan aproksimatif, berupa resep langkah demi langkah, melalui contoh numerik konkret tanpa pembuktian teoretis. Mengutamakan hasil cukup akurat untuk aplikasi nyata, seperti aproksimasi pi, yang terintegrasi dengan sistem satuan pengukuran mereka, yaitu konsep SKED. Ketiga, puncak pencapaiannya terletak pada rumus volume piramida terpancung yang matematis benar, dan kemampuan membangun sudut siku-siku presisi dengan segitiga, 3-4-5. Keempat, pengetahuan empiris ini menjadi fondasi fundamental, yang kemudian diadopsi, dan dikembangkan bangsa Yunani kuno, yaitu Thales, Pitagoras, dan Euclid, untuk melahirkan geometri sebagai ilmu deduktif, aksiomatik, dan teoretis. Demikianlah pembahasan mengenai konsep geometri yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Adapun sumber utama materi pada video ini, yaitu buku Sejarah dan Filsafat Matematika, terbitan Universitas Terbuka, edisi 1, tahun 2014. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.